Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah. Perkenalkan, nama saya Sapana Salsabila Najwa dan teman-teman saya Najwa Safira. Saya Rafizan Naswan. Saya Rizky Sarani. Baby, ngapa sih kok kayak galau banget? Ini presentasi mulu kita semua. Apalagi sekarang materinya tuh menurutku kurang jelas gitu. Pancasila dalam kajian sejarah. Padahal kan Pancasila kan belum ada sebelum kemerdekaan gitu, pas zaman dahulu. Lah, emang kamu nggak tahu ya kalau Pancasila itu jadi pegangan kita sehari-hari loh. Bahkan kalau kamu tahu ya, Pancasila itu udah diterapkan dari zaman kerajaan terdahulu loh. Oh iya? Iya, termasuk kerajaan Sriwijaya. Penasaran? Saya Yuk, cek juga videonya. ada juga nilai-nilai budaya Kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai Pancasilanya yaitu sebagai berikut. 1. Nilai sila pertama terwujud dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Di nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau dinasti Marsha untuk pengiriman para pemuda belajar ke India menunjukkan tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Ada juga di nilai sila keempat, Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Di nilai sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan, perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya sangat adil dan makmur. Nah, sekarang kita udah tahu nih, kalau nilai-nilai Pancasila itu sudah diterapkan jauh sebelum masa kemerdekaan. Nah, sekarang kita perlu tahu alasan perlunya Pancasila dalam kajian sejarah. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang keenam, Pancasila juga sebagai perjanjian luhur. Yang ketujuh, Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Nah, jadi kita udah tahu nih betapa pentingnya atau perlunya Pancasila dalam kajian sejarah. Karena begitu banyak alasan yang ada gitu. Nah, intinya Pancasila dengan kajian sejarah Indonesia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena nilai-nilai Pancasila telah menjadi bagian di masyarakat Indonesia baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Kaisar Jepang memberikan janji berupa kemerdekaan tanpa syarat. Maka pada tanggal 29 April 1145 dibentuklah BPUPKI. Pada saat sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni yang berisi tentang pendapat perumusan dasar negara oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada saat sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli yang menghasilkan berdirinya Panitia 9. Kemudian adanya perumusan Piagam Jakarta sebagai rancangan dasar negara. Dan yang terakhir yaitu pembentukan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang mengartikan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila dan setiap penduduknya harus menuruti perundang-undangan yang ada. Adapun tokoh-tokoh perumusan Pancasila, BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini membicarakan dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara yaitu sebagai berikut. Rumusan Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945
mendapatkan kesempatan pertama untuk berbicara di BPUPKI. Dalam pidatonya mengusulkan 2 rumusan dasar negara, yaitu 1 secara lisan, 2 secara tertulis. B. Rumusan Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mendapatkan kesempatan mengemukakan 5 rancangan dasar negara sebagai berikut. 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 mufakat dan demokrasi, 4 musyawarah, 5 keadilan sosial. C. Rumusan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di hadapan sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidatonya yang dikenal pidato lahirnya Pancasila. Pidato itu dikemukakan atau diusulkan 5 hal yang menjadi dasar negara merdeka sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Ya guys, gimana nih videonya? Seru kan? Dan sangat informatif sekali kan? Gitu. Jadi sekian penjelasan video dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.